kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kalau Ibu Kersi bagaimana? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik-baik Ibu. Mungkin Ibu Neti sesuai dengan jadwal dan juga rencana besok atau lusa Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya akan mengobservasi Ibu atau supervisi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita perlu percakapan terlebih dahulu. Ini hanya sebagai persiapan untuk besok. Nanti kalau Ibu sudah mulai mengajar, saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Mungkin kita lihat dulu modul yang sudah Ibu persiapkan RPP-nya. Kira-kira dari RPP yang sudah Ibu siapkan untuk besok pembelajaran itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari pertemuan besok nanti? Oke, baik Ibu Kersi. Jadi tujuan pembelajaran di sini materinya tentang proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini tujuan yang akan dicapai itu yaitu yang pertama, anak-anak mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Kemudian setelah itu anak-anak juga akan dituntun untuk mengetahui fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, bagian-bagian tumbuhan tersebut dan perannya dalam proses fotosintesis. Karena proses fotosintesis itu merupakan proses yang paling penting di bumi. Baik Ibu Neti, tujuannya sangat jelas. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu, kira-kira apa area khusus yang ingin Ibu kembangkan dari pertemuan itu? Dari setelah Ibu capai tujuan, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam? Oke, jadi untuk mengembangkan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran, di dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama, yang pastinya adalah penyampaian materi. Nah, setelah penyampaian materi, ada tanya jawab mengenai pemahaman awal siswa tentang proses fotosintesis itu. Kemudian setelah tanya jawab, nah ada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok itu di situ anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok di situ sudah dimuatkan di situ mengenai fungsi dari setiap bagian tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian, nah dalam pembagian kelompok itu juga nantinya diperhatikan pembagian kelompok itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Jadi tidak semua siswa itu kita ini gabungkan dalam satu kelompok, tapi sesuai dengan kemampuan. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Neti. Dari area pengembangan yang hendak Ibu capai itu, Ibu ingin mencapai beberapa hal. Yang utama adalah ingin mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, untuk mencapai hasil itu, kira-kira strategi atau metode apa yang Ibu persiapkan supaya bisa mencapai apa yang Ibu inginkan? Jadi untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan itu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu dia berfokus pada kemampuan siswa. Dia berfokus pada kemampuan setiap masing-masing siswa. Mungkin ada lagi yang lain selain pembelajaran berdiferensiasi itu? Atau cukup satu dulu? Fokus ke satu biar fokus ke satu dulu agar terfokus supaya anak-anak jangan fokusnya terbagi ya. Karena kita anak-anaknya SD, jadi kalau kita pakai banyak cara mereka juga kadang bingung ya. Baik, mungkin sampai di sini percakapan kita hari ini. Nanti saya akan melanjutkan pada esok hari ketika Ibu sudah jam untuk mengajar, bisa menginformasikan kepada saya supaya kita sama-sama. Mohon maaf Ibu, saya tidak bermaksud untuk menilai Ibu punya kelemahan atau kekurangan, tetapi saya hanya ingin observasi saja. Mungkin kita saling melengkapi jika ada kekurangan, atau jika ada yang baik bisa saya pakai juga. Saja Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semangat untuk besok. Ya, terima kasih juga Ibu.